لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه المعلمين علومه للتابعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, hadirin hadirat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah. Hari ini masuk di penghujung bulan Rajab, tanggal 17 Januari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1447 Hijrah. Rajab adalah bulan yang istimewa, memiliki banyak sejarah, terutama adalah sejarah Islam yang kemudian diperingati dan menjadi tradisi yang diperingati oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan keuntungan dari tradisi dan peringatan itu bukan hanya untuk orang muslim, tapi untuk seluruh alam semesta. Bulan Rajab masuk satu di antara 4 bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 3 beriringan, 1 terpisah. 1 di antara 4 itu adalah Rajab. Rajab ini memiliki arti kagum atau agung. Kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang diagungkan, rajabtu syai', aku mengagungkan sesuatu, atau boleh kagum dengan seseorang. Salah satu bahasa yang identik ya, rajabtu lak, aku mengagumimu, itu juga bisa maknanya demikian. Maka tidak salah ketika bulan Rajab ini dijadikan bulan yang haram. Kita tidak boleh bermusuhan, apalagi berperang, termasuk yang kemudian bermusuhan dalam segala bentuk permusuhan. Kenapa nggak boleh? Ibnu Abbas pernah menyampaikan begini: wa ja'ala dzamba fihinna a'dzam. Dosa di bulan Rajab dan 3 bulan lainnya yang haram itu, yang mulia itu lebih besar dosanya bagi orang yang melakukan perbuatan tercela, perbuatan dosa di bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya. Spesialisnya begitu, memang spesial. Sesuatu yang memiliki effort yang spesial, yang besar, upahnya pun besar, balasannya pun besar.
Makanya katakan wa ja'ala fihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam. Allah menjadikan dosa di bulan ini lebih besar, lebih banyak bagi pelaku pendosa. Bagi siapapun orang yang melakukan dosa, maka dosanya itu besar di bulan ini. Boleh jadi berlipat. Kalau biasanya kita melakukan sesuatu dosa itu hanya satu, tapi di bulan haram melakukan satu kesalahan, boleh jadi itu bisa 2, 3 dan seterusnya. Maka hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kalau kita sedang tidak menyukai seseorang di bulan ini, maka tahan dulu. Kalau kita sedang ingin melakukan satu kesalahan, satu dosa, terlebih di bulan haram, jangankan di bulan haram, di bulan yang lainnya pun tidak boleh. Yang biasanya kita nggak ramah, terlebih di bulan haram, paksa untuk ramah, paksa untuk ibadah, paksa untuk lebih rajin, paksa agar supaya kita melakukan amal soleh yang bahkan seringkali kita ini merasa berat. Contoh sholat subuh berjamaah, ikut taklim dan lain sebagainya. Kenapa? Karena wal amalu sholih wal ajru a'zam. Setara dan sepadan dosanya, amal soleh dan ganjaran pahalanya juga lebih besar di bulan ini. Itu tafsiran Ibnu Abbas berkaitan dengan tadi Quran surah At-Taubah ayat 36 yang dibacakan di awal tadi. Yang inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Itu yang pertama. Maka bulan Rajab waktu yang tepat untuk kita kembali dan mengembalikan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini terlepas dari hadis ini dhaifkah, maudhukah, sahih atau hasan status kedudukannya. Tapi Rasul pernah menyampaikan bahwasanya inna Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Artinya di sini Allah kemudian memberikan kesempatan siapapun, bagi orang yang mau kembali. Allah terima, Allah buka pintu taubatnya seluas-luasnya. Bagi orang yang mau beramal soleh, Allah ganjar sebanyak-banyaknya. Bagi orang yang mau melakukan salah, ya Allah berikan dengan cara yang sama dan upah yang sama. Setara dengan pahalanya, setara juga dengan dosanya. Nah, salah satu di antara yang kemudian menjadikan Rajab ini mulia, walaupun sebenarnya sudah mulia karena memang sudah jauh-jauh hari Allah menciptakan bulan Rajab ini. Tapi salah satu yang kemudian di antara yang menjadikan bulan ini lebih mulia lagi karena peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa perjalanan spiritual yang melibatkan antara ruh dan juga jasad. Orang kalau ibadah sudah melibatkan jasad dan ruh, itu ibadah yang luar biasa. Sekali lagi, siapapun orang yang bisa melakukan ibadah dengan jasad dan ruhnya, ini kualitas ibadahnya nggak main-main, Pak. Kita ke masjid, jasad kita berjalan dari rumah ke masjid, jasad kita ibadah dengan niat, tapi ruhnya kita ajak ibadah nggak? Di saat sholat, fokuskah kita ibadah sholat? Di saat taklim, fokuskah kita taklim? Di saat kita membaca bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan di dalam sholat, zikiran, apakah bersatu antara jasad dan ruh kita, sejalan, seiring, seirama? Dan perjalanan ini, ruh dan jasad ini bahkan menembus dimensi waktu. Jamaah rahmatullah. Kalau dalam Al-Quran tadi kan surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi
Kalau dalam kitab Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far, "Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah." Menurut Syekh Ja'far, "Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi." Kemudian Rasulullah diisrakan, diperjalankan di malam hari, perjalanan yang tidak dekat Pak. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, itu diperkirakan antara 1.200 sampai 1.500 km. Kalau di sini jarak mungkin antara Jakarta Padang Sumatera Barat sekitar 1.300-1.500 km. Jalur darat bisa ditempuh 27 jam lebih. Itu kalau nggak ngitung istirahat, mampir rest area, ban bocor, bensin habis dan lain sebagainya. Atau kalau jalur udara berapa yang biasa? 30 jam. Jalur udara pesawat 1,5 jam. Bayangkan di tahun itu, tahun 10 kenabian, kurang lebih 619 Masehi ya, kurang lebihnya. Tahun segitu belum zamannya teknologi. Kalau sekarang ada orang yang bilang, saya baru perjalanan dari Jakarta ke, atau misalkan semalam itu saya dari Padang bolak-balik. Percaya kalau cuma sini Padang, sini Aceh 1.800-2.000 km, atau sini Bali, percaya kita zamannya bisa dipercaya dengan menggunakan pesawat, apalagi menggunakan jet gitu kan, pesawat. Tapi di tahun 10 kenabian, hal yang tentu akan sangat mustahil kalau kita bicara bukan dengan keimanan. Tapi kalau yang bicara iman lain lagi. Kalau bicaranya tanpa iman nggak akan percaya. Mungkin naudzubillah nih, andaikan Rasulullah atau kita berada di tengah-tengah Rasulullah saat itu, Rasulullah bicara begitu, orang-orang itu Pak, itu yang sudah Islam itu banyak yang murtad. Orang-orang yang sudah masuk Islam banyak yang murtad. Kenapa? Nggak percaya, nggak masuk di akal. Karena memang kalau mukjizat itu nggak pernah masuk akal. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak masuk akal, makanya diperdebatkan antara dulu zaman Nabi Adam di surga dan lain sebagainya. Itu pun jadi mukjizat juga, tapi orang-orang nggak percaya. Oh, maksudnya gini dan sebagainya. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, itu orang-orang juga nggak akan percaya Nabi Ibrahim dibakar. Ada mengatakan 7 hari 7 malam lamanya, ada mengatakan 40 hari lamanya dibakar. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa memukul lautan, kemudian terbelah menjadi jalanan. Nggak akan bisa dipercaya oleh akal. Karena apa? Karena yang namanya mukjizat itu memang khawariqul adah, di luar kebiasaan, di luar nalar manusia. Ketika Isra Mi'raj dijelaskan, akalnya nggak nyampai. Andai sekarang dengan perjalanan 1,5 jam 2 jam dari sini ke Padang, misalkan dengan jarak yang sama, Baitul di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kan nggak mungkin juga kita kemudian jalan. Oke lah, kalau menggunakan pesawat pribadi boleh, nggak pakai delay, nggak pakai antri, nggak pakai perlu cek-cek lain sebagainya. Tapi kalau kita ke bandara, persiapannya kalau mau terbang saja minimal 2 jam setelahnya sudah, paling nggak hanya sejalan, oke lah. Ya, Rasul bolak-balik. Belum lagi yang lebih menakjubkan lagi, beliau setelah Isra beliau Mi'raj. Makanya bahasa subhana
Allah dahulukan di Quran surah Al-Isra itu menunjukkan, Allah ingin menunjukkan kekagumannya dan menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini berpikir, merasa dan juga menghayati dari peristiwa dan kejadian itu, kemudian diambil hikmahnya. Makanya kemudian banyak yang murtad itu karena peristiwa nggak masuk akal itu. Banyak yang kemudian pada murtad yang padahal sudah Islam sebelumnya, Islam yang belum begitu kuat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini perjalanan antara jasad dan ruhnya Rasulullah langsung. Makanya Al-Quran menyebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun itu bahasa utuh, jasad yang utuh itu disebut dengan abdun. Jasad berikut rohnya disebut dengan hamba, roh. Jasad dan ruh disebut dengan abdun, hamba. Kalau tafsirannya di sini ya. Kita seperangkat nih. Komponen dari mulai seluruh badan kita berikut dengan ruhnya, hidup kita. Ini seorang hamba. Terlebih kalau hidupnya di jalan Allah, maka hamba Allah dia. Maha suci Allah. Terlebih orang Arab terbiasa dengan menafsirkan fiftitahi hadhihi surah bitasbih. Kenapa kemudian surah Al-Isra ini didahului dengan kalimat tasbih? Ada yang kalimat hamdalah seperti Al-Kahfi dan lain sebagainya, Al-Fatihah. Al-Isra berbeda, didahului dengan kalimat tasbih. Kenapa? Ada dua pendapat dalam Arab. Yang pertama, Annal Arab tusabbihu indal amril ajib, fakana Allahu ajib ajaba min khalqihi bima asnadu ila rasulihi Muhammad alaihi salatu wasallam sallallahu alaihi wasallam minal istihza was sukhriyah. Pentingnya yang pertama dari tafsiran kemudian Allah menggunakan kalimat subhana, ini kebiasaan orang Arab ini bertasbih setiap menyaksikan sesuatu yang ajaib. Setiap melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menggemparkan, menakjubkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, orang Arab terbiasa menggunakan kalimat subhanallah. Kalau kita biasa nih, kita lagi liburan misalkan, melihat alam yang terhampar begitu luas indahnya, subhanallah. Kebiasaan orang Arab. Raja Indonesia kemudian diolah lagi. Ini kan lagi ngomongin orang Arab. Nah, orang Arab itu biasa begitu. Setiap menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, itu yang diucap subhanallah. Nah, nanti jangan bilang masya Allah, itu nanti setelah diolah kembali baru. Nah, itu biasanya begitu. Kalimat yang keluar adalah memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau naik lawan jenis yang kemudian membuat mata kita atau terpesona, boleh juga menggunakan kalimat subhanallah, masya Allah. Karena itu sama-sama ciptaan Allah. Indahnya, gantengnya, cantiknya juga ciptaan Allah. Tapi hanya sebatas itu, jangan sampai dibawa pulang perasaan itu. Jangan sampai terbayang-bayang juga. Nah, iya. Fakana Allahu ajaba min khalqihi, karena Allah menunjukkan keajaiban yang kemudian terjadi pada makhluknya, yang terjadi peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj itu, agar supaya kenapa? Minal istihza, dari prasangka-prasangka buruk,
wasukhriyah, dan kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Allah menurunkan kalimat subhanalladzi, subhanallah itu subhanalladzi maha suci zat, alladzi asra yang telah memperjalankan, agar supaya apa? Ini membentengi Muhammad agar jangan sampai dituduh yang macam-macam. Oh, Muhammad pendusta, pembohong, pembual dan lain sebagainya. Cerita yang nggak masuk akal, ngawur, ngada-ada aja. Makanya kan langsung suruh praktek di depan umum. Terlebih Abu Jahal yang begitu kerasnya menentang Islam, menentang Muhammad, langsung dipanggil. Muhammad, ada undangan khusus. Kaum kafir Quraisy langsung berebut dengan peristiwa itu, langsung sidang. Muhammad disidang di tengah-tengah masyarakat kaum Quraisy, langsung Muhammad praktekin. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad disuruh praktek ala mereka, versinya mereka. Kalau berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, suruh jelasin. Muhammad di sana, kamu melewati apa saja. Jarak segitu jauh, zaman dulu itu ditempuh 40 hari, 40 malam. Zaman dulu ya. Saat itu dengan jarak 1300 sampai 1500 km yang sekarang mungkin kalau di Indonesia jaraknya dari Jakarta ke Padang itu kalau Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu perjalanan 40 malam. Makanya mereka akan percaya. Muhammad jelasin. Sekarang di tengah-tengah para gegenggot kafir Quraisy dan warga semuanya, dan bahkan orang-orang Islam seluruhnya, diinterogasilah Nabi Muhammad. Ini sampai nih ngomong ngasal, cerita yang enggak masuk akal, mulai gila ini rupanya. Ya kata-katain macam-macam. Ini makin lama makin gila ini rupanya. Ya, dikatain yang enggak. Bayangkan ini ya, flashback lagi. Ini kan peristiwa Isra Mi'raj ini boleh jadi adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi seorang Rasul, karena belum ada makhluk manapun yang mengalami peristiwa ini, baru satu-satunya Nabi Muhammad. Ini prestasi sekaligus apresiasi dan juga pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, penghargaan yang tinggi. Bagaimana tidak ketika di saat tidak ada makhluk manapun yang bisa menyamai atau pernah melakukan perjalanan bahkan yang sama atau kurang dari itu, tapi Nabi Muhammad melakukannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia, tapi bagi Allah tidak mustahil. Maka jangan pesimis, Pak. Kalau kita menghadapi satu masalah yang kita anggap mustahil, mau itu bisa melakukan lebih daripada itu, jauh daripada harapan kita. Buktinya sampai sejauh ini kita juga mengalami berbagai macam hal-hal yang luar biasa. Kalau dari cerita-cerita orang-orang itu, dari berkah sedekah misalkan, dia bisa kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia harapkan. Dari sholat tahajud misalkan yang terbiasa, kita bisa mendapatkan lebih dari yang kita harapkan. Dari sholat duha misalkan, ternyata kita istiqomah sholat duha, istiqomah qabliyah subuh, istiqomah jamaah subuh, kita lebih sehat dari yang kita bayangkan di usia yang sekarang. Kadang kita udah sakit parah, sembuh, kita sehat alhamdulillah, sampai hari ini nggak ada pantangan yang aneh-aneh. Sampai sejauh ini, sampai umur sekian, berkah apa diantaranya? Dari sesuatu yang terkadang tidak kita pikirkan. Berkah kita sholat, berkah kita jamaah, berkah kita ngaji, berkah kita silaturahim dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah juga bukan tanpa sebab, Pak. Di Isra Mi'raj kan penghargaan tertinggi itu bukan tanpa sebab. Rasulullah dari kecilnya hidupnya, maaf Pak, menderita. Rasulullah pernah mengalami penderitaan yang tidak dialami oleh orang-orang, bahkan oleh kita, oleh orang-orang pada umumnya. Bayangkan di saat di kandungan 2 bulan ayahnya meninggal, lahir sudah tanpa ayah, usia balita ditinggal meninggal oleh ibunya. Sesedih apa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua sejak usia balita sudah menjadi yatim piatu. Diasuh sang kakek 2 tahun, kakek meninggal. Bayangkan baru saja pengen mendapatkan kasih sayang
yang menggantikan orang tuanya. Kakek baru 2 tahun, Rasulullah usia antara 6 tahun 8 tahun sudah meninggal. Disayang, diperhatikan oleh pamannya Abu Thalib. Ternyata itu juga kemudian di saat Rasulullah mendapatkan pembelaan, mendapatkan perlindungan di tengah kebencian kaumnya, Abu Thalib meninggal. Tidak cukup di situ. Meninggalnya Abu Thalib membuat orang-orang kafir semakin beringas lagi. Mata Abu Thalib finis bisyawal min ashir bisa wa azumat bimautih roziyah. Makanya ketika meninggalnya Abu Thalib itu dikatakan wa azumat bimautih roziyah. Ini musibah besar bagi Nabi Muhammad dan bagi umat Islam. Wafatnya Abu Thalib menjadi musibah besar, Pak. Kenapa? Karena secara otomatis backup di politik, backup di negara dan suku kabilah, tidak ada lagi orang sekuat Abu Thalib. Dengan nama besarnya, dengan popularitasnya, dengan jabatannya, maka orang kafir Quraisy semena-mena. Wafatnya Abu Thalib pukulan besar bagi Nabi Muhammad, musibah besar bagi umat muslim. Nah kok qadarullah wa talathu Khadijatu ba'da salasati ayyamin wa syaddal bala 'alal muslimina umrah. Tidak cukup dengan wafatnya, meninggalnya Abu Thalib, menyusul kemudian istrinya Rasulullah meninggal, wa syaddal bala 'alal muslimina umrah. Musibah besar kembali terjadi bagi Rasulullah, bagi kaum muslimin secara umumnya. Kenapa? Karena Ummul Mukminin yang selama ini mengimani Rasulullah di saat orang-orang tidak lagi mau beriman. Wa awwalu man amana bihi minan nisa. Pertama manusia, pertama wanita, pertama yang beriman di saat para wanita enggak mau beriman, itu adalah Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Dengan hartanya beliau membackup Rasulullah sampai habis. Boleh jadi bahasanya adalah sampai hidupnya memprihatinkan, Pak. Tidak lagi ada. Sampai Rasul pernah bilang, engkau dulu pengusaha yang sukses, kau dulu bangsawan, orang yang terpandang, namamu besar di kota Mekah khususnya, kekayaanmu banyak. Jawabannya adalah, kebangsawananku aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Materi harta benda yang saya miliki saya serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Nama besar Khadijah di tengah-tengah kaum Mekah itu saya serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Rasul bilang, engkau sekarang dihina, dicaci maki karena bahasa kasar kita adalah sudah jatuh miskin, tidak lagi punya apa-apa. Maka jawabannya luar biasa, Pak. Seorang istri yang sangat menguatkan. Nah, kehilangan dua tokoh dalam waktu yang berdekatan, ini musibah besar. Ditambah lagi setelah wafatnya mereka berdua, wafatnya Abu Thalib dan juga Sayyidatina Khadijah itu, Rasulullah kemudian beserta anak angkatnya Zaid bin Harithah melakukan perjalanan dari kediamannya menuju ke Taif. Dalam rangka apa? Karena hilangnya yang backup di politik, suku, kabilah, dan juga orang yang menenangkan hatinya, Rasul berharap orang-orang Taif mengerti dengan kejadian ini dan kemudian mau berada satu barisan dengan Rasulullah.
Dengan adanya intimidasi, caci, maki, bully, persekusi yang dialami oleh Rasulullah, peninggalan Abu Bakar dan juga Sayyidatina Khadijah, Rasul berharap penduduk Taif itu mau menerima Rasulullah untuk kemudian memberikan perlindungan. Tapi jawabannya apa? Wa amma Taifu falam yuhsinu bil ijabati qirah. Penduduk Taif bukannya menerima bela sungkawa, satu barisan dengan Rasulullah, satu gerbong dengan Rasulullah, tapi mereka memilih untuk justru sebaliknya. Falam yuhsinu bil ijabati qirah. Bukan hanya menolak, mencaci maki, menghina, membuli, bahkan di sana itu wa aghrabihi syufaha wal abida fasabuhu bi alsinatin badiyah. Dari orang kayanya sampai orang miskinnya menghina Rasulullah semuanya. Seperih apa Rasulullah saat itu yang sedang mengalami musibah? Orang sekarang kita bisa, kalau kita lagi kena musibah, kok ada yang nyumpahin, ada yang nyukurin, tuh perasaan terperih, Pak. Tidak ada lagi yang membandingi kalau kita kena musibah, ada orang yang syukurin, maaf bahasa kasarnya, mampus gitu. Yang lagi kena musibah digituin, kena azab itu, ya rasanya gimana, Pak? Ini saudara-saudara yang kena musibah, ada yang dengan nyinyirnya mengatakan itu azab. Kok ada yang tega sampai mengatakan, misalkan berkaitan dengan dulu pemilu lah, apalah. Ada lagi seorang pemimpin, nggak tahu di negara mana, mengatakan kami berikan makan anak-anak mereka semua meskipun mereka dulu nggak milih kita. Sampai terlontar begitu tuh, jadi pemimpin mana itu kira-kira? Kok sekeji itu mulutnya? Kok sampai ngomong anak-anaknya kita kasih makan gratis meskipun mereka dulu nggak memilih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau sudah jadi pemimpin, tanggalkan semua jabatan-jabatannya, milik rakyat manapun, baik yang milih yang nggak milih manapun, milik rakyat. Harusnya malu sama pemimpin zaman dahulu. Maaf nih, ini bukan karena ini. Dulu zaman Pak Harto saja ketika beliau terpilih, beliau tanggalkan status sebagai jenderalnya apa? Sudah pakaiannya ala rakyat. Saya adalah milik rakyat. Ini sekarang yang dibawa benderanya, yang dibawa jabatannya, wah, Masya Allah. Sampai musibah saja dibawa-bawa. Kurang serius, bahkan sebagiannya ditanganin. Ini Rasulullah dalam suasana duka. Ada yang tega kemudian bukannya memberikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya keluarga, istri, paman dalam waktu berdekatan, ini malah sebaliknya. Fasabbuhu bi alsinatin badiyah, caci maki, sumpah serapah didapatkan oleh Rasulullah di Taif. Miris rasanya kejadian itu kembali terulang di tengah-tengah kita. Bahkan summa ada Rasulullah ila Makkah hazinan fasalahu malakul jibal fihi lakali adabil asabi faqala ini arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Kemudian Rasulullah dengan Zaid bin Harithah, sudahlah yuk kita mundur aja, maju, kita dicaci maki, dihina, dikata-katain, disumpah serapahin, mundur. Rasulullah hendak kembali ke kota Mekah. Rupanya malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat penjaga gunung, tolong kalau nanti Muhammad pengen minta sesuatu, kabulkan. Muhammad perjalanan dari kediamannya sampai ke Taif bukannya mendapatkan perlindungan, bukannya mendapatkan ucapan bela sungkawa, mendapatkan tempat di mereka, bukannya mereka satu barisan dengan Muhammad, tapi dicaci maki, mendapatkan hal yang buruk. Tolong nanti kalau Muhammad minta sesuatu, kabulkan apapun itu.
Malaikat Jibril menawarkan itu kepada malaikat penjaga gunung. Summa bergila maka hazan fasalahu malakul, sampai akhirnya malaikat penjaga gunung mengatakan, Muhammad, apa yang kamu minta? Dendamkah kau dengan mereka? Marahkah kau dengan mereka? Engkau dalam keadaan karena musibah, engkau minta perlindungan, bukannya diucapin bela sungkawa, bukannya menjawabkan perhatian, malah engkau dicaci maki, dihina. Perasaanmu tentu perih. Pengen enggak orang-orang yang menghinamu itu kita binasakan hari ini juga, saat ini juga kita jungkir balikkan mereka? Tapi Rasulullah lagi-lagi kesabarannya tidak ada batasnya, Pak. Makanya Rasulullah itu mendapatkan sesuatu yang istimewa karena beliau juga istimewa. Beliau mendapatkan keistimewaan di hadapan sesama manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau juga memantaskan diri, mengistimewakan. Makanya ketika mau tanya Muhammad, bima asyrafuka, qala alaihi wasallam, tasyarrafani bi an tusibani ila nafsika bil ubudiyah ya Allah ya Rabb. Ketika ditanya Muhammad, kenapa engkau bisa semulia ini, derajatmu setinggi ini dibanding dengan yang lainnya, makhluk manapun kau adalah paling tinggi? Jawaban Rasulullah tidak menyombongkan diri. Beliau menjawab, tasyarrafani bi an tusibani ila nafsika bil ubudiyah. Engkau ya Allah ya Rabb, karena menyebutku sebagai seorang hamba, saya diorangkan, dimuliakan, dianggap ada keberadaannya, dan seluruh apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Jawabannya apa? Diorangkan, Pak. Disebut sebagai hamba, diakui di hadapan Allah. Orang tuh kalau ya diorangkan ya seneng. Dan Nabi Muhammad itu kan nggak diorangkan, ketika ke Taif juga nggak diorangkan, tapi beliau tetap mengorangkan penduduk Taif. Tidak mendahulukan hawa nafsunya, tidak mendahulukan amarahnya ketika ada tawaran. Fi ihlaki ahdi hadawil asabiyah. Bagaimana kalau orang-orang fanatik itu kemudian dihancurkan, dibinasakan? Jawaban Rasulullah adalah, faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatala. Enggak. Terima kasih tawarannya malaikat. Saya tetap dengan saya yang rahmatan lil alamin, apa? Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatala. Saya berharap penduduk Taif atau penduduk manapun yang hari ini telah dan memusuhi saya, menghina, mencaci maki saya, bahkan di saat saya sedang berkabung, maka saya berharap mereka kelak masuk Islam. Dari tulang sulbi mereka lahir generasi-generasi yang ilahi, generasi-generasi yang Qurani. Terbukti sekarang 100% penduduk Taif adalah muslim dan hafal Al-Quran. Berkah dan buah kesabarannya luar biasa. Loh, kalau kita tawaran begitu, udah hancurkan, binasakan, penjarakan, miskinkan dan lain sebagainya, gitu kan? Rasulullah memantaskan diri. Makanya kemudian secara hijrah dan juga Isra Mi'raj milenial kita adalah, ayo kita Isra Mi'rajkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tingkatkan, kita kembali mi'rajkan niat kita, kita naikkan ke langit. Doa-doa kita naikkan ke langit, sujud kita naikkan ke langit. Amalan kita naikkan lagi, kita kemudian naikkan lagi kualitas dan kuantitasnya, sehingga kita nanti pantas di Isra Mi'rajkan secara milenial sekarang, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya, disehatkan ekonominya, macam-macam. Kalau enggak kita sekarang, buahnya nanti anak-anak kita. Kalau enggak anak-anak kita, nanti cucu cicit kita yang merasakannya. Dari hasil Isra Mi'rajnya kita ini, nanti kemudian anak cucu kita naik derajatnya, naik levelnya, yang kemudian tidak disangka lahir dari orang-orang seperti kita akan lahir pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang alim, orang-orang sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Taufiq hidayah wa ridwan hina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.